Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Malam itu, Pak Dahlan merasakan suasana yang aneh saat itu. Bagaimana tidak, di tengah rintik hujan yang disertai angin membawa udara yang sangat dingin menembus tulang, terdengar erangan kesakitan dari rumah sebelah. Suara erangan itu terdengar berulang kali dan prang, prang. Terdengar pula seperti benda-benda yang dilempar dan pecah berantakan. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba terdengar sayup-sayup dari kejauhan suara lolongan anjing yang menegakkan bulu roma. Puluhan tahun Pak Dahlan tinggal di kampung tersebut. Belum pernah sekalipun ia mendengar lolongan anjing yang begitu menakutkan. Tak lama setelah itu, terdengar suara dari langkah-langkah kaki yang kemudian mendekat ke rumah itu. Lalu dari dalam rumah terdengar ramai percakapan dan nada penuh kecemasan. Rumah besar di sebelah rumah Pak Dahlan dihuni oleh seorang kakek dengan seorang cucu laki-lakinya yang sudah dewasa. Orang-orang sekitar biasa memanggil Abah Juma. Abah Juma adalah seorang pintar yang telah puluhan tahun menangani problem kehidupan, atau orang-orang menyebutnya sebagai dukun. Telah banyak orang yang berhasil setelah ditangani oleh Mbah Juma. Namun ada satu hal yang mengherankan yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu anggota keluarga Mbah Juma satu persatu meninggal dunia dalam tahun yang sama. Dimulai oleh istrinya yang tiba-tiba sakit kemudian meninggal misterius di dalam ruangan kamarnya tanpa diketahui oleh keluarganya, dan baru diketemukan pada sore harinya dengan kondisi yang telah kaku. Dan belum genap 40 hari disusul oleh anaknya yang pertama, dan itu berlangsung dalam tahun yang sama, dan akhirnya hanya menyisakan Mbah Juma dan seorang cucu laki-lakinya. Setelah kematian anggota keluarganya yang berturut-turut itu, ramai orang-orang berbisik-bisik. Namun karena takut, mereka lalu menutup rapat-rapat kejadian tersebut. Pak Dahlan penasaran, lalu ia pun keluar rumah dan berjalan menuju rumah Mbah Juma. Ketika sampai di rumah Mbah Juma, terlihat orang-orang berkerumun di ruang tengah. Nampak Mbah Juma yang sedang mengerang-erang kesakitan. Sakit, sakit, panas, panas, ujar Mbah Juma seraya mengguling-gulingkan badannya di atas kasur di ruang tengah itu. Cucunya hanya bisa menangis menyaksikan kakeknya yang kesakitan. Mbah Juma telah 1 bulan lamanya menderita sakit. Dari hari ke hari, sakitnya bertambah parah, dan hari itu ia hanya bisa menggulingkan badannya seraya berteriak-teriak kesakitan. Padahal tak ada luka di tubuhnya. Dan yang paling aneh, ketika Mbah Juma mulai sakit, nafsu makannya menjadi luar biasa, berkali-kali lipat dari waktu ia masih sehat. Namun tubuhnya semakin hari semakin kurus, hanya tinggal kulit membungkus tulang.
Orang warga kemudian mendatangkan Ustadz ke rumah itu. Pak Ustadz lalu bertindak cepat. Ia menyuruh para warga yang berkerumun untuk membaca-baca ayat suci Al-Quran. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba Mbah Juma berteriak kencang, dan dari mulutnya yang menganga keluar sosok-sosok hitam yang menyeramkan, yang kemudian menghilang entah kemana. Astagfirullahaladzim, ujar mereka serentak. Dan aneh, setelah itu Mbah Juma terdiam dengan nafas yang terengah-engah. Azmi, cucunya Mbah Juma, segera mendekat dan mengusap keringat di wajah kakeknya. Perlahan Mbah Juma membuka matanya yang sayu. Ia memberi isyarat pada cucunya agar mengambil sesuatu di dalam kamarnya dan segera membuangnya ke sungai. Singkat cerita, Azmi diantar Pak Dahlan berangkat menuju sungai malam itu juga. Dan karena takut, ia melemparkan begitu saja benda yang dibungkus kain hitam ke tebing sungai. Padahal kakeknya membisikkan agar benda itu dihanyutkan. 3 hari berlalu, tersiar kabar Mbah Juma meninggal dunia. Dan dengan dibantu para warga, hari itu juga jenazah Mbah Juma dikebumikan. 7 hari berlalu sejak meninggalnya sang kakek. Azmi yang tak tahan tinggal sendirian di rumahnya memutuskan untuk merantau dan bekerja di kota, serta menitipkan rumahnya pada Pak Dahlan. Sejak kepergian Azmi itulah, rumah itu dibiarkan kosong tanpa penghuni. Lalu malam-malam berikutnya, keluarga Pak Dahlan sering mendengar suara-suara aneh di rumah kosong tersebut. Pada suatu siang, anak Pak Dahlan bernama Yana yang usianya sebaya dengan cucunya mendiang Mbah Juma pergi ke tepi sungai untuk mencari rumput. Tak sengaja, ia malah menemukan sesuatu. Benda yang dibuang Azmi beberapa waktu yang lalu, yang semestinya dihanyutkan, ternyata tergeletak dan ditemukan oleh Yana. Yana kemudian memasukkan ke saku bajunya dan membawanya ke rumah. Malam harinya, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Yana yang sedang rebahan di tempat tidur merasakan tubuhnya panas bukan kepalang. Lalu, seperti ada sebuah kekuatan yang tak nampak menyeruak dan masuk ke tubuh Yana saat itu. Seketika, tubuhnya bergetar. Lalu, tanpa sadar, ia memperagakan gerakan-gerakan silat. Entahlah, gerakan itu tak mampu ia tahan. Dan tak lama, tiba-tiba ia meloncat dari tempat tidur layaknya seekor harimau yang menerkam mangsanya. Lalu tangannya mencakar-cakar dinding kamar dengan kuat. Orang tuanya yang terlelap tidur seketika terbangun dan berlari mendekati kamar Yana. Begitu kain gorden disingkap, "Astagfirullah, Yana!" ujar mereka serentak. Mereka merasa cemas dengan tingkah Yana yang sepertinya kerasukan. Sebagai orang tua, lalu mereka berdua mencoba bersikap tenang dan segera membaca ayat-ayat suci yang mereka hafal. Mendengar itu, lama-lama Yana pun semakin lemah, lalu terdiam. Tak terdengar lagi suara aneh dari mulutnya, dan gerakannya berhenti seketika. Matanya hanya menatap kosong, dan seakan tak menyadari dengan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Kejadian aneh itu berlangsung beberapa malam lamanya, dan puncaknya yaitu pada malam Jumat selepas maghrib. Tiba-tiba, Yana menghebohkan seisi rumah dengan tingkahnya yang menegakkan bulu roma. Terdengar dari mulutnya suara auman harimau. Lalu dengan jari-jari tangannya dicabik-cabiknya kasur dan bantal
sehingga kabutnya berhamburan dalam kamar tersebut. Ibunya hanya mampu menangis melihat hal tak wajar tersebut. Ayahnya segera berlari ke masjid dan menjemput Pak Ustadz. Setelah dibacakan ayat-ayat suci, Yana pun tak sadarkan diri. Pak Ustadz yang paham dengan apa yang terjadi dengan Yana segera membantu memulihkan kondisi Yana saat itu. Begitu tersadar, Pak Ustadz memeriksa saku baju dan celana Yana. Ternyata ada bungkusan kain putih yang tempo hari dibuang ke sungai berada dalam saku Yana. Buang ke sungai yang mengalir, ujar Pak Ustadz. Malam itu juga benda itu oleh Pak Dahlan dimasukkan botol plastik dan dihanyutkan ke sungai. Ia berharap suatu saat benda itu akan sampai ke laut lepas. Dan sejak saat itu tak ada hal aneh lagi yang menimpa Yana. Nah teman-teman, apakah benda itu akan sampai ke laut seperti yang diharapkan oleh Pak Dahlan? Kita lanjutkan ceritanya. Pada suatu sore, di suatu kampung yang jauh dari kampung Pak Dahlan, Kang Barja seperti biasa pergi untuk memancing ikan di sungai. Nah, ketika sedang asik memancing itulah tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah botol yang hanyut dari arah hulu sungai. Botol itu kemudian tersangkut pada sampah-sampah yang terdapat di tepi sungai yang berbatu. Yang membuat heran Kang Barja adalah dalam botol plastik itu terdapat suatu benda yang menarik perhatiannya. Lalu diambilnya botol itu dan dikeluarkan isinya. Namun ketika tutup botol plastik terbuka, ada sebuah bayangan hitam yang keluar dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya. Ketika itu juga ia merasakan getaran-getaran hebat dalam tubuhnya. Hampir saja ia tak bisa menguasai tubuhnya. Jikalau tidak, sudah dipastikan ia akan terpeleset ke dalam sungai. Setelah kondisi normal, ia makin penasaran apa isi botol tersebut. Ternyata itu adalah sebuah bungkusan kain yang di dalamnya entah apa isinya. Sesaat ia menimang-nimang benda itu, lalu tiba-tiba ia tersenyum lebar. "Ini jimat," gumamnya kegirangan. Malam harinya selepas maghrib, kejadian aneh menimpa Kang Barja. Ketika ia hendak makan, tiba-tiba tubuhnya mengejang dan mulutnya mengeluarkan suara auman harimau. Jari jemarinya mengeras dengan membentuk cengkraman layaknya seekor harimau. Lalu ia merundukkan tubuhnya dan matanya melotot tajam ke arah istrinya. Dari awal kejadian, istrinya hanya mampu melongo, tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia tak mampu menjerit. Ingin ia berlari menjauh, namun badannya tak mampu digerakkan. Pak Umar yang kebetulan lewat di samping rumah Kang Barja selepas mengimami sholat maghrib, ketika mendengar suara harimau dalam rumah Kang Barja, segera ia masuk ke dalam rumah itu. "Astagfirullah Barja, eling ja eling," ujarnya berteriak. Nah, ketika Kang Barja yang sedang kerasukan itu meloncat dan hendak menerkam istrinya, dengan sigap Pak Umar mengambil kursi kayu dan memukulkannya pada Kang Barja. Kursi itu pun pecah dan hancur. Aneh, rupanya ada kekuatan lain yang sedang menguasai tubuh Kang Barja. Umar segera membaca-baca ayat kursi berulang kali dengan suara keras. Tiba-tiba tubuh Kang Barja yang tadinya garang menjadi lemah, dan tak lama setelahnya tubuh Kang Barja terhempas dengan sendirinya di lantai rumah itu. Umar segera mengusap wajah Kang Barja seraya membaca sesuatu. Setelah itu ditiupkan pada wajah Kang Barja. Seketika Kang Barja pun tersadar.
Setelah kondisinya pulih, ia baru menceritakan tentang jimat yang ia temukan di sungai pada Pak Umar. Oleh Pak Umar, jimat itu agar segera dikubur di belakang rumah. 3 hari berlalu. Disinilah keanehan kembali terjadi pada keluarga Kang Barja. Satu persatu, ia dan seluruh keluarganya mengalami sakit bergantian. Dan itu berlangsung selama beberapa bulan lamanya. Lalu, oleh orang tua Kang Barja, ia dan keluarganya diboyong ke rumah orang tuanya tersebut dan membiarkan rumahnya kosong tanpa penghuni. Menurut para sesepuh kampung, setelah mengetahui dari cerita Kang Barja, kemungkinan besar adalah akibat dari menyimpan jimat temuan yang bukan haknya, sehingga khodam dari jimat itu membawa aura petaka bagi siapa saja yang menemukan dan menyimpannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.